Fams, orang Indonesia itu, wah hebat-hebat. Apa aja bisa dibuat, kreatif. Bahkan produknya sampai mendunia, Fams. Beneran. Nah, contohnya keju. Nah, ini dia nih. Keju bisa jadi isian dumpling. Itu loh, temennya makan tom yum sama sup, ya bakso ikan gitu. Waduh, saya suka itu. Nah, seperti apa? Kita lihat sama-sama ya. Ini dia. Ini nih, dumpling yang dimaksud nih, Fams. Bahan bakunya dibuat dari ikan yang kaya kandungan protein. Jadi, perut bisa kenyang lebih lama tuh. Makanan yang serupa dengan gyoza di Jepang dan mandu di Korea ini sebenarnya adalah bakso ikan yang di dalamnya diberi isian seperti daging giling, sayur, atau keju. Untuk membuat dumpling keju, siapkan adonan di dalam tangki ini. Semua bahan diaduk jadi satu di dalam tangki berkapasitas 150 kg, Fams. Masukkan surimi ke dalam tangki. Surimi adalah daging ikan olahan yang sudah melalui beberapa tahapan proses. Banyak produk makanan beku hasil laut menggunakan surimi sebagai bahan utamanya, Fams. Oke deh, sekarang masukkan juga nih bahan lainnya seperti garam, bumbu, minyak sayur, dan es batu sebagai penjaga suhu adonan agar tetap terjaga kualitasnya. Terakhir, masukkan tepung terigu, lalu aduk deh sampai kalis. Sekarang kita buat nih adonan kedua, Fams. Bedanya hanya pada pewarnaannya saja kok. Untuk memberikan garis warna pada bagian luar dumpling keju. Kedua adonan selanjutnya dimasukkan ke dalam mesin forming. Oh iya, di mesin ini juga ada pasta keju untuk isian dumpling ya. Secara otomatis, dumpling keju akan turun satu persatu tuh. Dalam 1 jam, mesin ini bisa mencetak sebanyak 100 kg adonan atau sekitar 500 butir, Fams. Setelah dicetak, dumpling keju masuk ke dalam tangki rebus. Tangki berisi air dengan suhu 40 derajat Celcius ini bisa membuat dumpling keju kenyal dan tidak mudah pecah. Berjalan secara perlahan, sampai juga deh di tangki perebusan kedua. Suhu air ini lebih besar, sampai 100 derajat Celcius. Setelah direbus selama beberapa menit, dumpling keju siap diangkat, Fams. Dumpling keju siap masuk ke dalam mesin pembeku. Dumpling keju dibekukan pada suhu minus 40 derajat Celcius selama 1 jam. Dumpling keju punya 2 kemasan, Fams. Kalau yang ini 500 gram. Dumpling keju sudah tersebar di beberapa daerah di Indonesia, Fams. Penyimpanan pada freezer suhu minus 20 derajat Celcius akan menambah daya tahan dumpling keju hingga 1,5 tahun. Dumpling keju bisa dinikmatin dengan berbagai cara. Yang paling mudah sih direbus ala shabu-shabu khas Jepang. Tapi sebenarnya keju di dalam dumpling gak cuma sebagai isian loh. Dalam 100 gram keju terkandung energi, protein, lemak, karbohidrat, kalsium, fosfor, zat besi, sampai vitamin. Terus, dalam 500 gram keju terkandung jumlah protein dan lemak yang sama dengan 1 galon susu. Banyak banget nih gizinya ya. Wah, keju-kejunya banyak banget ya, Fams. Para pecinta keju pasti seneng banget nih kalau main kesini. Fams, kalau ngomongin tentang olahan susu, keju mungkin menjadi yang paling populer di dunia. Ibarat bahasa universal, kelezatan keju emang mudah diterima lidah di banyak bangsa. Keju yang selama ini lekat dengan menu makanan modern ternyata justru jadi salah satu bahan pangan tertua di dunia. Keju diperkirakan udah ada sejak 7.000 tahun yang lalu, Fams. Keju adalah produk makanan fermentasi yang terbuat dari susu. Beberapa jenis keju bisa semakin lezat kalau udah melewati masa fermentasi atau penyimpanan selama bertahun-tahun. Semakin lama usia keju, udah pasti nih, semakin mahal pula nih harga jualnya. Secara rutin, keju akan dicek dan disikat lapisan permukaannya untuk memastikan kondisi dan tampilan keju terlihat lebih baik lagi. Suhu di dalam ruangan ini juga harus terjaga dengan baik kelembabannya. Biasanya sih diatur pada rata-rata temperatur ruangan sekitar 12 derajat Celcius, Fams. Oh iya, kalau ngeliat tumpukan keju sebanyak ini, pikiran kita mungkin jauh terbang ke luar negeri. Padahal nih, Fams, beragam keju dan bentuk yang ikonik ini nih asli dari Indonesia loh. Yang kerennya lagi nih, Fams, kualitas keju natural ini walaupun lokal tapi produknya diakui dunia internasional. Indonesia mendunia. Ya, alhamdulillah kita sudah penetrasi banyak banget di dalam negeri. Mayoritas masih lari ke Bali, Jakarta, Surabaya dan Bandung ya, masih di kota besar.
Untuk luar negeri saat ini kita sudah reguler mengirimkan ke Singapura. Hampir tiap bulan kita ada pengiriman ekspor ke Singapura, kapasitas 100 sampai 300 kilo per pengiriman. Beragam keju natural atau keju organik ini, fams, adalah buah karya dari Mazarat Artisan Cheese di Yogyakarta. Artisan Cheese berbeda dengan keju industrial buatan pabrik. Artisan berasal dari bahasa Perancis yang berarti seseorang yang ahli di bidangnya. Artisan juga bermakna membuat suatu produk dengan tangan. Produksi keju di sini, fams, emang dibuat dengan penuh cinta, semangat, dan komitmen. Maklum deh, dari sepotong keju tersimpan banyak cerita perjuangan tentang kasih sayang orang tua kepada buah hatinya. Kebetulan anak saya yang pertama itu lahir dengan kondisi khusus. Dia menderita kebocoran jantung di 2 titik. Dan berdasarkan komunikasi dengan dokter, lalu saya juga mendapatkan saran dari beberapa pihak, termasuk dari Melis, orang tua yang punya anak dengan kasus yang sama dengan anak saya. Kami mulailah saat itu secara skala rumah tangga banget gitu, hanya dengan susu sekitar 4 liter gitu, kami membuat produk fermentasi dari susu. Sama seperti beragam produk sehat hasil dari fermentasi, keju natural organik juga mengandung banyak manfaat bagi tubuh kita, fams. Selain rutin mengkonsumsi keju buatan sendiri, akhirnya keajaiban pun terjadi, fams. Nah, seiring berjalannya waktu, kira-kira 1,5 tahun dari anak saya didiagnosa, alhamdulillah anak saya sembuh sempurna tanpa pengobatan sama sekali. Dan saya percaya banget salah satu yang bisa membantu anak saya sembuh waktu itu adalah karena berbagai macam bentuk makanan fermentasi yang kami buat di rumah gitu. Nah, dari yang tadinya produksi 2-3 kali seminggu dengan memanfaatkan 20-40 liter susu sebagai bahan baku, kini produksi keju di sini udah berkembang pesat, fams. Periode produksinya setiap hari dengan bahan baku susu organik sekitar 1000 liter. Di sini, fams, pemilihan bahan baku juga sangat selektif. Susu yang dipakai ini berasal dari sapi petani lokal di kaki Gunung Merapi yang dibiarkan hidup sesuai habitatnya serta diberi pakan alami tanpa konsentrat atau zat adiktif kimiawi. Untuk itulah maka disebut keju natural alias keju organik. Dari 1000 liter bahan baku susu biasa dibagi dalam 2 sesi produksi. Susu sapi perahan pagi akan langsung diolah di pagi hari, sementara susu sapi perahan sore diolah pada sore hari saat itu juga, fams. Biasanya sih dari susu berubah menjadi padatan keju akan menyusut separuhnya. Masuk dalam kategori pembuatan keju artisan atau tradisional. Di sini, fams, sekitar 23 jenis keju telah diproduksi. 9 jenis diantaranya menjadi best seller dengan harus dijaga ketersediaannya di pasaran. Kerennya lagi nih, fams, pemilik Mazarat Artisan Cheese Yogyakarta ini ternyata udah mempelajari seluk-beluk pembuatan keju natural di Putaruru, Selandia Baru, dan Auvergne di Prancis. Udah memegang sertifikat cheesemaker juga nih dari negeri Kanada. Wah, keren ya! Dari Jogja, keju Mazarat udah mendunia. Mantap! Fams, dari sekian banyak olahan keju di dunia, mungkin cheesecake menjadi salah satu kue yang paling estetik secara tampilannya. Wait, bukan cuma manis di lihat aja, cheesecake udah pasti juga nikmat di lidah. Menu satu ini menjadi salah satu dessert yang punya banyak penggemar di dunia. Hidangan ini memiliki tekstur lembut yang ketika disantap terasa lumer di mulut. Pada dasarnya sih, fams, ada 2 jenis cheesecake di dunia. Ada unbaked cheesecake dan ada juga nih cheesecake yang dipanggang. Oh iya, kalau kamu mau menikmati aneka jenis hidangan cheesecake yang lezat dan estetik ini, silahkan deh datang aja ke tempat yang satu ini. Lokasinya ada di Cheesecake Expert di daerah istimewa Yogyakarta. Berawal sekitar tahun 2017, di sini, fams, terdapat sekitar 20 varian cheesecake yang bisa kamu nikmatin. Dari yang dimakan sampai yang diminum, semua ada unsur kue keju alias cheesecake di dalamnya, fams. Nilai lebihnya nih, fams, cheesecake di sini menjadi cheesecake halal yang pertama di kota Yogyakarta. Maklum deh, beberapa resep cheesecake di luar negeri sana komposisinya emang ada yang memakai campuran bahan non halal, fams. Dengan harga mulai puluhan ribu per potongnya, kamu udah bisa menikmati nih dan merasakan kenikmatan cheesecake dari Jogja dengan beraneka pilihan rasa. Sejarahnya sih, fams, cheesecake mulai diperkenalkan oleh bangsa Yunani sekitar 775 tahun sebelum Masehi.
Cheesecake mulanya disajikan untuk menjamu olahragawan yang akan bertanding pada Olimpiade pertama dulu. Pada saat itu, cheesecake dibuat menggunakan keju ricotta, tepung terigu, telur, dan madu. Seluruh bahan kemudian dicampur dan diolah, lalu dipanggang. Walau udah ratusan tahun lamanya, booming dan demam cheesecake seperti mulai merambah ke negeri kita baru sekitar tahun 2017 lalu, fams. Wah, telat apa telat nih? Makanan zaman now, fams, beda dengan dahulu kala. Kalau dulu sederhana, sekarang apa-apa bisa pakai keju mozzarella. Rasanya yang gurih dan tekstur yang lembut pada keju, wah cocok nih di lidah masyarakat Indonesia. Wait, keju gak cuma mozzarella aja, fams. Ada juga nih jenis keju halloumi yang mampu halau galau dan bikin hati jadi bersemi. Ah, masa sih? Diperkirakan nih, fams, ada sekitar 4-5 ribu jenis keju yang tersebar di banyak negara di dunia. Kalau selama ini kita mengenal nama satu jenis keju yang itu-itu aja, wajar sih. Karena sebenarnya keju emang bukan terlahir di negeri kita. Ada banyak versi asal-usul keju selama ini, dari mulai Yunani kuno sampai Jazirah Arab. Tapi yang pasti sih, fams, hingga saat ini negara-negara barat di Eropa sana menjadi sumber penghasil aneka keju terbaik di dunia. Selama ini, banyak juga orang yang mengira kalau keju adalah produk eksklusif yang hanya bisa didapat oleh pabrikan besar. Padahal, fams, anggapan itu ternyata salah besar. Produk olahan dari susu ini ternyata bisa juga nih dibuat dari rumah. Dengan peralatan sederhana, keju berkualitas juga bisa dihasilkan, fams. Kalau nggak percaya, kamu perlu nih sesekali main ke sini nih, yang berlokasi di Sariharjo, Kecamatan Ngagelik, Kabupaten Sleman. Aneka keju homemade berkualitas jadi andalan dari Kejogja atau Rumah Keju Jogja ini, fams. Oh iya, fams, Rumah Keju Jogja adalah komunitas yang sadar perlunya keju natural yang sehat dan halal. Secara berkelanjutan, pemanfaatan susu sapi dan kambing lokal juga turut membantu kehidupan petani susu perah di sekitar daerah istimewa Yogyakarta. Di sini nih, fams, edukasi mengenai keju, baik itu cara pembuatan maupun seluk-beluk usahanya, juga sering dibagikan melalui pelatihan kepada siapa saja nih yang mau belajar tentang keju natural. Biasanya sih, dalam sekali periode produksi sekitar 500 liter susu sapi murni menjadi bahan baku utamanya, fams. Usaha rumahan ini memproduksi sekitar 9 jenis keju natural buatan tangan, mulai dari mozzarella, cheddar, feta, cream cheese, sampai keju halloumi. Nah, kalau sekarang yang lagi dibuat ini adalah jenis keju halloumi. Asal-muasal jenis keju ini, fams, dari Siprus, sebuah negara pulau di Laut Mediterania. Keju halloumi memiliki rasa yang asin dan tekstur yang berlapis. Warnanya bervariasi, mulai dari yang putih hingga agak kekuningan. Rasa asin pada keju ini berasal dari air garam yang dipakai sebagai pengawet alaminya. Di negara asalnya, fams, keju halloumi biasa terbuat dari bahan baku utama susu kambing, domba, atau campuran keduanya. Tapi untuk menyesuaikan dengan lidah lokal, bisa juga kok dibuat dari susu sapi. Keju halloumi adalah keju semi keras yang tidak mudah meleleh. Kenikmatan keju ini maksimal terasa untuk olahan menu digoreng, dipanggang, atau dibakar. Sehat, kaya protein dan kalsium. Keju halloumi emang seenak itu sih. Cobain deh sendiri, fams. Fams, liburan sudah di depan mata. Nah, jangan mau deh jadi tim rebahan ya, fams. Jangan, pokoknya isi dengan kegiatan berolahraga kek, biar badan sehat nih. Imunitas naik, saya aja udah mulai olahraga tiap hari. Wah, bahagia deh pokoknya, happy. By the way, kita punya sebuah kegiatan menarik nih, ya, yang bisa pokoknya bisa bikin senang deh. Cocok untuk si buah hati. Wow, penasaran dong? Sama. Kita simak sama-sama ya. Ini dia. Olahraga sambil ngejalanin hobi, siapa takut? Justru kegiatan yang kayak gini nih, yang gak bakal ngerasa kalau kita lagi ngelakuin olahraga. Tiba-tiba tubuh keringetan aja, badan terasa segar. Bonusnya, berat badan jadi ideal. Wih, saiknya tuh. Kira-kira ada hobi apa aja sih yang masuk dalam olahraga? Basket atau futsal? Udah biasa. Gimana sama olahraga anti mainstream ini ya? Kenalin, ini namanya Flow Rider. Wisata olahraga air Flow Rider sempat hype banget loh, khususnya di Pulau Dewata, Bali. Buat yang suka tantangan, wajib banget nih kamu nyobainnya.
Gerakan demi gerakan dalam permainan surfing bisa kamu coba, fams. Soal keseruannya, wih jangan ditanya. Pasti nggak bakal nyesel, fams. Di sini, pengunjung bakal diajak untuk menjadi surfer dengan ombak buatan, fams. Mesin yang digunakan untuk flowrider disesuaikan persis seperti yang ada di laut. Syarat untuk mencoba olahraga yang satu ini, pengunjung harus memiliki ketinggian minimum 150 cm, fams. Instruktur juga bakal ngajarin kita beberapa contoh gerakan dasar dalam melakukan surfing, fams. Oh iya, untuk lokasi flowrider memang nggak terlalu luas, hanya cukup untuk satu orang pemain dan instrukturnya aja ya. Fams, flowrider juga didesain khusus dengan bahan material yang tidak berbahaya. Area flowrider terbuat dari bahan karet yang kemudian diisi dengan udara. Posisi area flowrider dibuat dengan kemiringan yang tidak terlalu curam. Pada bagian bawah terdapat arus air deras yang dihasilkan oleh mesin khusus. Untuk mencoba permainan ini, instruktur akan memberikan aba-aba sebelum melepas tiap peserta. Kayaknya emang gampang ya, fams. Padahal butuh keseimbangan agar tubuh nggak jatuh. Salah sedikit aja bisa terpental. Tapi percaya deh, fams, justru sensasi jatuh dan terguling di tengah derasnya air bakalan bikin nagih karena jadi keseruan tersendiri. Media untuk melakukan kegiatan flowrider hampir sama saat surfing di laut, fams. Terdapat board atau papan selancar yang digunakan untuk melakukan tiap gerakan. Bedanya untuk flowrider ukurannya lebih kecil dibanding papan selancar beneran. Dalam tiap permainan ada 2 pilihan durasi yang bisa dipilih, mulai dari durasi 30 menit sampai dengan durasi 1 jam. Oh iya, fams, dalam tiap sesi permainan terdapat 4 peserta yang akan dibagi menjadi beberapa tahap. Satu orang peserta akan diberi jatah 10 menit untuk sekali permainan. Kemudian, bergantian dengan peserta lainnya. Untuk bisa mencoba flowrider, pengunjung cukup membayar tiket mulai dari Rp160.000 sesuai dengan durasi yang kamu pilih nih, fams. Wait, jangan lupa ya, soal transaksi bisa kamu lakukan nih dengan aplikasi Alobank. Download dan upgrade ke Alo Prime untuk mendapatkan manfaat lebih. So, gak perlu lagi nih ribet bawa uang cash. Tinggal scan barcode aja deh, beres! Fams, aktivitas yang satu ini juga nggak kalah seru. Ini namanya Magic Roller Squad. Pas banget nih, fams. Mereka yang emang mau latihan bareng, tepatnya di skatepark Pamulang Community Center. Sebelum main, mereka wajib prepare dulu, fams. Karena masuk dalam olahraga yang cukup ekstrim. Persiapannya nggak cuma sepatu roda aja. Biar aman from head to toe, mereka harus pakai sejumlah perlengkapan. Kayak helm, pelindung sikut dan lutut, sampai sarung tangan, fams. Cile, momen sepatu roda aja, pada kece-kece banget sih. Dan so pasti, colorful. Sebenarnya olahraga ini juga dinamakan roller skate, fams. Jenisnya ada quad skate dan inline skate. Tapi kamu bisa bedain nih dari rodanya aja ya. Quad skate ini memiliki 4 roda dengan 2 baris, sedangkan inline skate 4 roda dengan 1 baris saja. Kalau baru pertama kali, kamu bisa coba yang basic-basic dulu aja, fams. Kayak yang lagi dimainin anak-anak Magic Roller ini. Sebut saja slalom. Fams, istilah slalom diartikan sebagai adu kecepatan dengan melewati lintasan yang sudah dibatasi cone. Nah, gerakannya jadi zigzag gitu, fams. Kalau biasanya slalom dilakukan sambil berpacu dengan waktu, kali ini woles saja mainnya. Nah, kalau kamu udah pernah nyobain main inline skate, pasti nggak bakal kesulitan nih nyobain quad skate ini, fams. Gak cuma jago meluncur di atas quad skate aja, fams. Anak-anak Magic Roller Squad ini juga terkenal dengan skill lainnya, dancing on the quad skate. Juara nggak tuh, fams? Bukan hal sepele ya, fams. Bisa meluncur sambil peragain dance kayak gini, harus fokus dan ekstra dalam menjaga keseimbangan. Mulai dari gerakan shoot the duck, dansa couple, sampai cosplay jadi Michael Jackson alias peragain moonwalk. Wih, saik gak tuh? Nah, ini dia nih, fams, yang disebut dengan inline skate. Kalau yang ini sih, wah, Joy lumayan jago lah mainnya. Baru belajar juga deh. Jangan lupa ya, pakai sepatunya dulu. Untuk cobain olahraga satu ini emang butuh keseimbangan tubuh, fams. Untuk berdirinya, kaki harus berbentuk huruf V. Terus, berdiri secara perlahan dengan bantuan tangan. Dijamin gak bakal mundur deh.
Kalau jalan, tubuh juga harus sedikit membungkuk ya, biar tubuh nggak jatuh ke belakang. Dan lutut agak ditekuk dikit. Fams, inline skate atau yang biasa disebut dengan rollerblade, ini merupakan sepatu yang memiliki 4 hingga 5 roda. Rodanya tersusun membentuk garis lurus. Inline skate yang merupakan perkembangan dari sepatu roda, pertama kali dipatenkan di Belgia pada tahun 1760. Awalnya dibuat untuk kepentingan pentas opera. Oh iya, inline skate juga menjadi salah satu cabang olahraga Indonesia loh. Disebutnya roller sports. Biarpun bukan olahraga baru, tapi roller sport ini pertama kali dipertandingkan di Asian Games 2018. Jadi, kamu mau pilih aktivitas apa nih fams untuk ngisi liburan kali ini? Apa aja boleh, asal baik dan bermanfaat ya. Wah, saatnya Jorici pamit undur diri nih. Jangan lupa saksikan terus Seragam Indonesia, karena Indonesia mendunia.